Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wiradana Wasista dengan NIM K0212111058 dari kelompok 7 Praktikum Biokimia Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai uji susunan elementer protein. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskannya. Uji susunan elementer protein merupakan sebuah uji yang dilakukan untuk mengidentifikasi adanya unsur-unsur penyusun protein dalam suatu sampel. Dalam uji susunan elementer protein, terdapat 3 hal yang diujikan, yaitu adanya unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, uji adanya atom nitrogen, dan yang terakhir adalah uji adanya atom sulfur. Tujuan dari uji susunan elementer protein adalah untuk mengidentifikasi adanya unsur-unsur penyusun protein. Adapun prinsip uji yaitu semua jenis protein tersusun atas unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Ada pula protein yang mengandung sedikit belerang dan fosfor. Dengan metode pembakaran atau pengabuan akan diperoleh unsur-unsur penyusun protein yaitu karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Adapun alat yaitu pertama adalah cawan porselin, berfungsi sebagai tempat untuk mereaksikan zat kimia pada suhu tinggi, tempat mengarangkan bahan yang kemudian sekaligus tempat untuk mengabukan bahan, dan untuk menguapkan bahan dengan cara dipanaskan, baik pemanasan langsung maupun tidak langsung. Yang kedua adalah tabung reaksi, berfungsi sebagai tempat mereaksikan dua larutan atau bahan kimia atau lebih, dan sebagai tempat pengembangbiakan mikroba misalnya pada pengujian penentuan jumlah bakteri. Yang ketiga adalah alat pemanas, berfungsi untuk memanaskan larutan atau membantu mengkondisikan steril pada proses inokulasi. Yang keempat adalah gelas objek, berfungsi sebagai wadah penampung untuk mengaduk, mencampur, dan memanaskan cairan pada laboratorium. Selanjutnya adalah bahan. Yang pertama adalah albumin telur, berfungsi sebagai sampel. Yang kedua adalah gelatin, berfungsi sebagai zat yang diuji yang dapat memberikan karakteristik amfoter. Yang ketiga adalah larutan NaOH 10%, berfungsi sebagai agen yang memberikan suasana basah. Yang keempat adalah larutan Pb asetat 5%, berfungsi untuk menguji adanya belerang pada makanan berprotein sebagai pendonor Pb+, dan membentuk garam berwarna hitam. Yang kelima adalah larutan HCl pekat, berfungsi sebagai titrasi penentuan kadar basa dalam sebuah larutan. Dan yang terakhir yaitu kertas lakmus, berfungsi sebagai indikator untuk mengetahui bahan yang diuji memiliki sifat asam atau basa. Uji adanya unsur C, H, dan O. Yang pertama, masukkan 1 ml albumin telur ke dalam cawan porselin. Yang kedua, taruhlah kaca objek di atasnya, kemudian panaskan. Pemanasan dilakukan untuk mempercepat reaksi. Yang ketiga, perhatikan adanya pengembunan pada gelas objek. Pengembunan yang terjadi menunjukkan adanya hidrogen dan oksigen. Yang keempat, ambil gelas objek, lalu amati bau yang terjadi. Bila tercium bau rambut terbakar, berarti protein mengandung unsur nitrogen. Yang kelima, bila terjadi pengarangan berarti ada atom karbon yang terkandung dalam protein. Yang keenam, ulangi percobaan menggunakan serbuk gelatin. Uji adanya atom N. Pertama, masukkan 1 ml larutan albumin telur ke dalam tabung reaksi. Yang kedua, tambahkan 1 ml NaOH 10%, kemudian panaskan. Pencampuran ini dilakukan untuk memberikan suasana basa karena reaksi tidak dapat berlangsung dalam suasana asam. Yang ketiga, perhatikan bau amonia yang terjadi dan ujilah uapnya dengan kertas lakmus merah yang telah dibasahi aqueous. Yang keempat, terbentuknya bau amonia menunjukkan adanya nitrogen. Yang kelima, ulangi percobaan menggunakan serbuk gelatin. Uji adanya atom S. Pertama, masukkan 1 ml larutan albumin telur ke dalam tabung reaksi. Yang kedua, tambahkan 1 ml NaOH 10%, kemudian panaskan. Yang ketiga, tambahkan 4 tetes larutan Pb asetat 5%. Yang keempat, bila larutan menghitam berarti PBS terbentuk, kemudian tambahkan 4 tetes HCl pekat dengan hati-hati. Penambahan asam klorida yang bersifat asam kuat bertujuan untuk mendenaturasi protein dengan cara memutus ikatan hidrogen pada asam amino. Yang kelima, perhatikan bau khas belerang dari belerang yang teroksidasi. Yang keenam, ulangi percobaan menggunakan serbuk gelatin. Dari percobaan yang telah dilakukan, albumin dan gelatin sama-sama memperoleh hasil positif pada uji C, H, dan O. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya pengembunan pada sampel saat dipanaskan, di mana pengembunan ini menandakan adanya unsur hidrogen dan oksigen. Lalu pada uji kandungan unsur karbon ditandai oleh adanya gumpalan hitam atau arang yang dihasilkan dari proses pemanasan. Arang yang terbentuk merupakan indikasi adanya unsur karbon. Pada percobaan uji adanya atom N, hasil yang didapatkan adalah albumin dan gelatin sama-sama memberikan hasil positif. Albumin dan gelatin yang ditambahkan dengan NaOH 10%
dan kemudian dipanaskan akan menghasilkan bau amonia yang kemudian uapnya diuji menggunakan kertas lakmus merah yang telah dibasahi dengan aqueous. Hasil yang diperoleh adalah terjadinya perubahan warna kertas lakmus merah menjadi biru yang menandakan bahwa sampel tersebut positif mengandung nitrogen. Selain itu, bau amonia yang terbentuk sebelumnya juga menandakan bahwa sampel mengandung nitrogen. Pada uji adanya atom es, kedua sampel memperoleh hasil positif. Untuk albumin dan gelatin saat dipanaskan bersama NaOH terjadi perubahan warna. Ketika larutan dicampur dengan PB asetat terjadi perubahan warna menjadi hitam untuk kedua sampel yang mengindikasikan terbentuk PBS. Adanya sulfur pada gelatin dan albumin semakin diperkuat saat direaksikan dengan HCl pekat karena adanya asap dengan bau khas belerang dari belerang yang teroksidasi. Uji susunan elementer protein merupakan sebuah uji yang dilakukan untuk mengidentifikasi adanya unsur-unsur penyusun protein dalam suatu sampel. Dalam uji susunan elementer protein, terdapat 3 hal yang diujikan, yaitu adanya unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, uji adanya atom nitrogen, dan yang terakhir adalah uji adanya atom sulfur. Dari percobaan yang telah dilakukan, albumin dan gelatin sama-sama memperoleh hasil positif pada uji C, H, O, N, dan S. Pada uji C, H, dan O diperoleh hasil positif, di mana hal ini ditunjukkan dengan terjadinya pengambunan pada sampel saat dipanaskan. Ini menandakan adanya unsur hidrogen dan oksigen, lalu adanya gumpalan hitam atau arang yang dihasilkan oleh proses pemanasan. Arang yang terbentuk merupakan indikasi adanya unsur karbon. Pada uji adanya atom N diperoleh hasil positif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya bau amoniak yang tercium pada saat dilakukan uji coba dan perubahan warna kertas lakmus merah menjadi warna biru. Pada uji adanya atom S dari kedua sampel diperoleh hasil positif. Untuk albumin dan gelatin saat dipanaskan bersama NaOH terjadi perubahan warna. Ketika larutan dicampur dengan PB asetat, terjadi perubahan warna menjadi hitam yang mengindikasikan terbentuk PBS. Adanya sulfur pada gelatin dan albumin semakin diperkuat saat direaksikan dengan HCl pekat karena adanya asap dengan bau khas belerang dari belerang yang teroksidasi. Demikian penjelasan saya mengenai uji susunan elementer protein. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri. Bila masih terdapat kekurangan dari penjelasan yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.